Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlal dargi wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbati wa ya ahlal nur. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada Allah bihadha mathalan يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. إن الله sak temene Gusti Allah iku la yastahi, ora wirang sapa Allah an yadriba ing yen to ndadekake sapa Allah masalan ing perumpamaan ma yon dindine perumpamaan ba'udotan rupane nyamuk fama fawqaha mongko perkara fawqaha kang tetep sak dhuwure nyamuk ay akbar minha tegese luweh gede minha sangka ba'udah. Fa amal ladina amanu monggo anapun utawi wong-wong amanu kang padha iman sapa aladina fa ya'lamuna monggo padha ngerti sapa aladina annahu ing sak temene al-masal masalan al-haqqu iku perkara kang hak as-sabit al-waqi' mir rabbihim saking perkarane saking pangerane alladzina amanu wa amal ladzina kafaru lan anapun orang wong-wong kafaru kang padha kafir sapa alladzina fayaquluna monggo padha ngucap sapa alladzina kafaru madza aradallahu bihadza mathalan madza ing apa arada ngersake sapa Allah Gusti Allah bihadza kelawan iki mathalan ingkang dadi perumpamaan. Yudillu bihi katsira yudillu nyasarake sapa Allah bihi kelawan masal katsiran ing wong akeh anil haqi ai anil haqi saking kebenaran likufrihim karena kufri alladzina kafaru bihi kelawan masal to bihi kelawan Allah wa yahdi lan maringi pitutur sapa Allah bihi kelawan masal katsiran ing wong akeh minal mukminin tegese saking pira-pira wong kang iman. Wa ma yudillu bihi illal fasikin wa ma yudillu lan ora nyasarake sapa Allah bihi qalan matsal illal fasikina kejaba ing wong kang padha fasik. Sapa wong kang fasik niku al kharijina tegese wong kang padha metu antaatihi saking taat marang Gusti Allah. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdir, dipilih bisa bersimpuh
untuk sama-sama duduk mempelajari dan mentadabburi isi daripada firman Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW yang mana ditulis oleh para ulama di kitab-kitab tafsir mereka. Semoga duduknya kita membuahkan duduknya kita kelak bersama mereka orang-orang saleh para ulama, terlebih khususnya duduknya kita ini membuahkan duduknya kita kelak di akhirat bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-26. Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya Allah itu tidak malu untuk membuat perumpamaan walaupun dengan nyamuk fama fawqaha, bahkan di atas itu, maksudnya lebih kecil dari itu pun Allah tidak akan malu. Fa'amal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Orang yang beriman maka mereka tahu itu adalah benar dari Tuhan mereka, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Adapun orang-orang yang kafir yang tidak beriman kepada Allah, maka mereka menertawakan akan hal ini. Mosok Gusti Allah pangeran kok gawe contoh kok nyebut nyamuk kok digawe contoh kalih Gusti Allah. Katanya Tuhan kok membuat contoh dengan hewan yang sangat kecil, nyamuk. Maka orang yang beriman tambah imannya, orang yang kafir yang tidak beriman kepada Allah, mereka mentertawakan firman Allah, mentertawakan Al-Qur'an. Yudillu bi katsira wa yahdi bi katsira. Yang beriman mereka tambah hidayah, banyak dari mereka yang bertambah hidayah, dan banyak dari mereka orang-orang yang menjadi sesat, dan Allah tidak akan menyesatkan dengan perumpamaan tersebut kecuali kepada orang-orang yang fasik. Ini firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ini dulu niku turun ketika orang-orang Yahudi mentertawakan firman Allah. Mosok di dalam firman Tuhan kok nyebut nyamuk, kok nyebut lalat. Misalnya nek enten presiden pidato, ini kan orang besar yang disebutkan kepada yang terhormat, yang terhormat, yang terhormat, kan disebut kabeh niku sing disebut sing gede-gede. Tidak ada ceritanya presiden pidato ngomong kepada yang terhormat Pak RT. Tidak ono, ini upacara 17 Agustus orang besar semua ini. Yang disebut orang-orang besar. Tapi kenapa di Al-Quran yang disebut malah makhluk-makhluk yang remeh? Seperti di ayat ini Allah membuat perumpamaan dengan nyamuk. Di ayat lain Allah membuat perumpamaan dengan lalat. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dubaban walau ijtama'u lah. Di ayat tersebut Allah nyebut lalat. Tuhan yang maha agung, maha mulia, maha lah kok malah nyebut nyamuk. Nyamuk diteplek mati. Kok disebut bahkan diabadikan jadi ayat Quran, menjadi bagian dari ayat Quran. Ini ketika turun ayatnya semacam ini orang Yahudi ngakak, Pak. Katanya Tuhan Maha Kuasa, lah kok nyebut nyamuk, ngakak mereka. Mentertawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik juga sama. Mentertawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, sebetulnya mereka itu menghibur diri. Karena mereka ditantang oleh Al-Quran untuk buat satu surat, nggak bisa. Akhirnya mereka mencari kalimat-kalimat di Al-Quran yang sekira bisa dijadikan bahan olokan untuk mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa? Agar orang yang beriman niku ragu dengan Quran.
Nih mereka kan kemarin ditantang sama Allah sebelum ayat ini, suruh buat satu surat, kumpulkan semua orang yang cerdas dari kalian, baik dari manusia atau jin, kumpulkan semua, buat satu surat 3 ayat. Nggak ada yang bisa. Untuk menutupi ini, mereka mencari celah, melihat kalimat-kalimat di Al-Quran yang sekira bisa dipakai untuk menyerang balik, menutupi kelemahan mereka. Akhirnya mereka cari itu kalimat-kalimat yang seperti antaranya ini, ba'udoh, nyamuk. Katanya firman Tuhan kok ada ba'udoh, ada nyamuk. Katanya firman Tuhan kok ada dubab, lalat nyamuk kok disebut di kitab suci ki piye? Mereka menyerang dengan celah itu, tujuannya agar orang-orang yang beriman itu ragu, ya. Tujuannya agar orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad itu tambah ragu dengan Al-Quran. Akan tetapi di sini Allah menegaskan, Allah membuat perumpamaan dengan nyamuk, dengan hal-hal yang bahkan lebih kecil dari itu. Justru kalau orang yang benar-benar beriman akan tambah imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhannu alladziina kafaru fawailul lil ladziina kafaru minan nar." Allah menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang di antara keduanya itu bukan sia-sia, tapi ada hikmahnya, ada manfaatnya pasti. Di antara langit dan bumi ada macam-macam makhluk. Bukan makhluk yang besar aja, bukan gajah saja, bukan harimau saja, bukan manusia saja, tapi ada makhluk-makhluk yang kecil, di antaranya nyamuk ini. Ini Allah ciptakan bukan sia-sia, ada rahasia semuanya. Rahasia penciptaan. Kenapa Allah menciptakan lalat, kenapa Allah menciptakan langit, kenapa Allah menciptakan nyamuk, kenapa Allah menciptakan pepohonan dan lain-lain. Semuanya tidak sia-sia, ada hikmah dari rahasia penciptaan semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nyamuk itu Pak, itu sesuatu yang kalau dipikir justru akan nambah iman kepada Allah. Nyamuk niku sekecil itu, tapi dia bisa bernyawa dan bisa terbang, dan bahkan dia ini punya napa niku? Punya belalai di mulutnya yang sangat tajam sehingga bisa menembus kulit manusia yang begitu tebal ini. Nyamuk kecil itu bisa nembus, bisa nyedot darah. Subhanallah, diteliti oleh sains ilmu modern sekarang. Nyamuk itu yang sekecil itu terdapat 100 mata, terdapat 48 gigi, dan di dalam nyamuk itu terdapat 3 buah jantung. Nyamuk ini duwe jantung telu. Lah kula jenengan iki wong gowedhe ngene, apalagi sing gagah perkosa sing lemu-lemu niku, tetep jantungnya 1. Nyamuk itu subhanallah diteliti oleh ilmuwan, terungkap zaman sekarang jantungnya niku 3. Makhluk yang sekecil itu punya jantung 3 dan bisa hidup dengan begitu hebatnya, terbangnya begitu cepat. Bahkan 1 detik dari hempasan sayapnya itu sekian ratus kali. 1 detik itu sekali dia gerakkan 1 detik itu bisa ratusan kali gerak sayapnya itu. Makanya nyamuk niku nek pas ten kuping saking cepetnya sayap itu. Kecil, gesit, kokoh, kuat. Kecil itu loh. Sesuatu yang kecil itu, barang itu nek semakin kecil semakin rumit buatnya. Nih manusia zaman sekarang niku kan napa niku ekspektasinya kan macam-macam, apalagi orang luar itu buat robot yang berbentuk manusia. Ada sekarang
robot berbentuk tentara ada sekarang. Jadi nanti kalau perang dunia misalnya, ini yang suruh maju pasukan robot dulu. Ya sekarang di luar sana udah dibuat itu robot yang bentuk manusia, bahkan bentuk anjing, bentuk hewan-hewan itu sudah ada semua. Bahkan gilanya orang luar itu sampai bentuk robot boneka wanita dibentuk persis kayak menungso. Karena orang luar niku nikah niku males, Pak. Nikah niku pikirannya nek wis nikah wong wedok niku repot, biayai tiap hari, biaya hidupnya tiap hari. Nanti kalau punya anak tambah susah, tambah membutuhkan biaya banyak. Mereka mikir itu, ada istri nanti malah tanggungan biaya, ada anak tambah besar biaya. Nah, mereka saking takutnya kalau tidak bisa ngasih makan anak istrinya, di antara mereka ada yang buat boneka wanita dibentuk kayak manusia persis. Mulai atas rambutnya, wajahnya sesuai pesanan. Seperti wajah apa? Oh, saya pengen boneka aja jadi istri saya seperti orang India, dibentuk kayak India. Saya pengen yang model Afrika aja, bentuk Afrika. Subhanallah, ke bawah tangannya, tubuhnya, perutnya, sampai di bawah perut itu ya dibentuk persis kayak asli. Jadi mereka itu kalau menunaikan syahwatnya ya dengan boneka itu, pakai boneka, karena mereka satu takut biaya, nomor dua wes bosen mbek menungso, pengen cari sensasi yang lain, saking bingungnya wong luar. Niku robot semakin besar semakin gampang buatnya. Kenapa? Karena mesin itu kalau besar dimasukkan ke tubuh gampang. Tapi nek sekecil nyamuk, orang luar mampu membuat robot berbentuk manusia, bentuk binatang, anjing, hewan ini, hewan itu. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa membuat robot yang sebesar nyamuk. Dono. Iso sampean kayak dinamo sekecil itu. Nggak baling-baling sekecil cumilik sak nyamuk itu, nggak ada yang bisa, Pak. Kalau drone masih besar segini, itu dinamo apa masih mungkin untuk dimasukkan. Tapi nek sekecil nyamuk, robot sekecil nyamuk lah, terus engko dinamone piye, baterainya sepiro, nggak bisa. Subhanallah, sekarang manusia itu dengan kemajuannya bisa buat robot macem-macem, bahkan buat istri boneka iso. So gerak koyok menungso, di remote tet iso. Tapi sehebat apapun manusia, buat nyamuk dah iso. Saking kecilnya nyamuk itu, apalagi kok dikasih jantung 3, walah, sudah iso. Justru nyamuk ini disebut oleh Allah di Al-Quran untuk menunjukkan betapa besarnya kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kecil ciptaan, semakin rumit dan membutuhkan kekuatan yang maha dahsyat, yang mampu, yang maha mampu, yang tak lain adalah Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teknologi manapun tidak akan bisa membuat nyamuk, tidak ono. Kalau yang lain bisa, tapi nyamuk tidak ada yang bisa. Justru semakin kecil ciptaan Allah, maka menunjukkan semakin besar kemampuan, kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mampu membuat jantung ukuran besar, ukuran sekecil itu pun Allah mampu membuat semuanya. Subhanallah. Karena itu mereka yang awalnya pengen mencari kelemahan Al-Quran, ngolok-ngolok Al-Quran, justru ketampol, Pak. Ibarat wong niku kekaplok pok, aduh. Apalagi zaman sekarang, ilmu sains, ilmu teknologi malah justru membuka tabir bahwasanya nyamuk, lalat dan lain-lain itu justru menunjukkan sangat luar biasanya Allah. Kenapa kok menyebut nyamuk, kenapa kok menyebut lalat dan seterusnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena itu ini justru fa'amal ladina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang-orang yang beriman mereka akan tahu ini hak dari Allah. Justru tambah kuat imannya, tambah yakin terhadap Al-Quran, semakin kokoh iman yang ada di hatinya. Dan di sini disebutkan oleh Allah orang-orang yang beriman, mereka tambah imannya, berarti mereka terlindungi
dari subhat kerancuan-kerancuan yang pengen ditimbulkan oleh orang-orang kafir agar menjadikan ragu terhadap orang-orang yang beriman. Dilindungi justru dengan perumpamaan nyamuk, perumpamaan hewan-hewan kecil ini. Justru nek diteliti malah iman kita tambah kuat, tambah terlindungi oleh ayat-ayat Al-Quran yang semacam ini. Alhamdulillah. Nah, subhanallah. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza matsalah. Kalau orang kafir udah tetap ngeyel tadi itu. Masuk Tuhan nyebut nyamuk. Mereka akhirnya tambah jauh, tambah sesat, tambah sesat. Naudzubillah min dzalik. Wa ma yudillu bihi illal fasikin. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah menyesatkan kecuali kepada orang-orang yang fasik. Siapa itu orang-orang yang fasik? Al-kharijina an ta'atih. Orang fasik itu orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang enggak mau taat niku berarti fasik. Keluar dari jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh kalau kita lihat semua makhluk yang diciptakan oleh Allah itu semuanya ta'i'in, taat semua. Dari tumbuh-tumbuhan disuruh tumbuh Allah tumbuh. Mangga juga sama, buah ini buah itu sama, semuanya ngikuti perintah Allah. Mangga ya keluar mangga, daunnya ya daun mangga. Matahari diperintah Allah terbit dari timur sampai ke barat, ya istiqomah dari awal diciptakan sampai hari kiamat. Rembulan disuruh untuk kelihatan, menampakkan senyumannya, menampakkan cahayanya di tanggal 15 atau 16, ya terus seperti itu. Semuanya yang diciptakan oleh Allah ini semuanya taat semua, sesuai dengan perintah yang dititahkan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka itu adalah makhluk yang memang tidak dikasih pilihan oleh Allah. Tumbuhan, hewan, semuanya itu nggak ada pilihan, Pak. Mereka nggak dikasih akal maksudnya. Ya sudah, mereka berjalan sesuai titah yang dititahkan. Lek menungso niki dikasih ikhtiar, dikasih akal, bisa milih. Nah, dari sebab inilah akhirnya manusia ini ada yang tetap pada jalan Allah, tetap di dalam jalan Allah, tidak keluar. Ada yang keluar. Inilah sebab kenapa manusia itu ada yang fasikin, orang-orang fasik. Karena mereka punya pilihan, dikasih akal, bisa memilih, dan ternyata mereka malah memilih keluar untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di sini kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana betapa agungnya kekuasaan Allah, walaupun menyebut makhluk yang remeh, yang kelihatannya tidak berharga sama sekali, nyamuk, ternyata di situ membuktikan tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala agar iman kita benar-benar kokoh dan kita terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ngikuti seperti orang-orang kafir yang mereka keluar dari jalan Allah, atau orang-orang yang beriman Islam tapi ngikuti kelakuan orang-orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Sudah datang Nabi Muhammad membawa ajaran-ajaran untuk ngajari kita taat, malah keluar dari ketaatan. Niki namanya fasik. Fasik niku keluar daripada ketaatan. Nah, karena itu ketika kita diberi nikmat oleh Allah, ketika kita diberi kebahagiaan oleh Allah, jangan sampai kita meniru kebiasaan orang-orang kafir yang mereka punya sifat fasik, keluar, melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
Disebutkan oleh ulama, al-farahu farhan. Kebahagiaan itu ada dua. Ada farhatun, orang itu bahagia, mamduha, farhatun mamduha, kebahagiaan yang terpuji. Ada yang kedua, kebahagiaan yang tercela. Dikasih kebahagiaan nikmat oleh Allah, kalau dia bersyukur, membuat acara-acara yang baik, maka ini terpuji. Dia tidak terhitung jadi al-fasikin. Dia tetap berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nih kita mau wujud 17 Agustus. Niki nikmat besar dari Allah berupa kemerdekaan. Lihat itu di Gaza, di Palestina, negerinya terjajah oleh Zionis Israel. Bahkan kemarin panglima pemimpinnya, salah satu pemimpin pejuang Palestina wafat, rahimahullah rahmatal abror. Itu di sana betapa susahnya jadi orang sana, ibadah susah, kumpul-kumpul seperti ini nggih susah, apalagi ngaji ning masjid enake ngene goson ae sudah ono kabeh, masjidnya hancur semua di sana. Tapi kita di sini dikasih kemerdekaan, aman negerinya. Maka jangan sampai ketika merayakan hari-hari kemerdekaan yang berisi nikmat-nikmat Allah, justru kita malah bermaksiat, keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran sehingga terhitung menjadi orang-orang yang fasikin, orang-orang yang keluar dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Perayaan 17 Agustus, dzikir akbar, sholawat pangkalan banteng misalnya, itu jauh lebih bagus, akan mendatangkan keberkahan dan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala daripada merayakan perayaan-perayaan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang niku mensyukuri nikmat Allah dengan perayaan-perayaan yang baik, justru Allah akan nambah keberkahannya. Tapi kalau dengan perayaan-perayaan yang tidak diridhoi oleh Allah, maka tertulis menjadi al-fasikin, orang-orang yang keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendapatkan tambahan jauh, dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. 17 Agustus acara nikah, acara nopo mawon, ketika kita dapat nikmat dari Allah, maka usahakan di situ semua yang kita lakukan jangan sampai keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak tertulis menjadi orang-orang yang fasik. Orang yang fasik itu tidak akan tambah hidayah, justru akan semakin sesat, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yudillu bihi illal fasikin. Allah enggak akan ngasih hidayah, enggak akan ngasih tambahan hidayah, bimbingan kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang keluar dari jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini penutup. Kesimpulan pertama, orang-orang yang beriman itu meyakini setiap huruf, setiap kalimat dari Al-Quran adalah hak dan benar, pasti punya rahasia besar, karena itu semua adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah nyebut nyamuk, justru di situ ada rahasia besar sehingga tambah kuat imannya. Kemudian yang kedua, jadilah kita seperti hamba-hamba Allah yang dipilih, hamba-hamba Allah yang benar-benar nambah imannya dengan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika kita diberi kenikmatan, kebahagiaan ini itu, maka syukuri dengan sebaik-baiknya. Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menyimpang keluar dari jalan Allah sehingga tertulis menjadi orang-orang al-fasikin. Naudzubillah min dzalik. Dan semoga kita semua dibimbing oleh Allah, diluaskan hati kita sehingga kita benar-benar setiap saatnya kita semakin dekat dengan akhirat. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun kita semakin dekat ke akhirat, dan juga di situ kita semakin dekat kepada Nabi Muhammad SAW, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sisa umur kita jangan sampai kita tertulis menjadi orang-orang yang fasikin, keluar dari jalannya Allah, keluar dari jalannya Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua terus menjadi orang selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin.
kurang banyak minta maaf, ada minni wal afa minkum.